Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan dan klasifikasi akuntansi internasional. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 2. Yang pertama, Aida Rahmayanti. Kedua, Nur Rahman Nasir. Ketiga, Andi Vina Ramadana Alam. Keempat, Syahrul. Baiklah, sebelum masuk pembahasan yang lebih jauh, kita harus tahu apa itu akuntansi internasional. Akuntansi internasional adalah akuntansi yang memfokuskan isu atau masalah-masalah yang berhubungan dengan perusahaan yang menjalankan bisnis internasional. Juga mencakup studi tentang standar dan praktek akuntansi di seluruh negara di dunia, serta membandingkan standar dengan praktek akuntansi tersebut pada masing-masing negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional yaitu sistem pendanaan. Di negara-negara dengan pasar ekuitas yang kuat seperti Amerika Serikat dan Inggris, akuntansi memiliki fokus atau beberapa baik manajemen menjalankan perusahaan dan dirancang untuk membantu investor menganalisis arus kas masa depan dan risiko terkait. Sistem hukum. Sistem hukum menentukan bagaimana individu dan lembaga berinteraksi. Perpajakan. Di kebanyakan negara, peraturan pajak secara efektif menentukan standar akuntansi karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaimnya dalam keperluan pajak. Ikatan politik dan ekonomi. Ide dan teknologi akuntansi dialihkan melalui penaklukan perdagangan dan kekuatan sejenis. Inflasi. Inflasi mengaburkan biaya historis akuntansi melalui penurunan berlebihan terhadap nilai-nilai aset dan beban-beban terkait, sementara di sisi lain melakukan peningkatan berlebihan terhadap pendapatan. Tingkat perkembangan ekonomi. Faktor ini mempengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama. Tingkat pendidikan. Standar dan praktik akuntansi yang sangat rumit dan menjadi tidak berguna jika disalah artikan dan disalahgunakan. Budaya. Di sini budaya berarti nilai-nilai dan perilaku yang dibagi oleh suatu masyarakat. Klasifikasi merupakan dasar untuk memahami dan menganalisis mengapa dan bagaimana sistem akuntansi nasional berbeda-beda. Tujuan klasifikasi adalah untuk mengelompokkan sistem akuntansi keuangan menurut karakteristik khususnya. Klasifikasi mengungkapkan struktur dasar di mana anggota-anggota kelompok memiliki kesamaan dan apa yang membedakan kelompok-kelompok yang beraneka ragam satu sama lain. Di sini terdapat dua pendekatan untuk klasifikasi sistem akuntansi, yaitu yang pertama pendekatan deduktif, di mana pendekatan deduktif ialah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Nah, yang di sini berkaitan dengan pendekatan deduktif yang umumnya dikenal dalam perkembangan akuntansi. Yang pertama ada macroeconomic pattern. Dalam pendekatan ini bisa dilihat bahwa ternyata akuntansi untuk bisnis berhubungan erat dengan kebijakan perekonomian nasional. Tujuan perusahaan biasanya mengikuti kebijakan ekonomi nasional, dan beberapa negara yang memakai pendekatan ini adalah Swedia, Prancis, dan Jerman. Yang kedua adalah microeconomic pattern, di mana dalam pendekatan ini akuntansi dipandang sebagai cabang ekonomi bisnis. Konsep akuntansi merupakan derivasi dari analisa ekonomi. Konsep utamanya adalah bagaimana mempertahankan investasi modal dalam sebuah entitas bisnis. Dan yang ketiga adalah independent discipline approach, di mana akuntansi dipandang sebagai fungsi jasa dan diderifikasikan dari praktik bisnis. Dan negara Amerika dan Inggris menganut pendekatan ini. Dan yang terakhir adalah uniform accounting approach. Di sini akuntansi dipandang sebagai alat yang efisien
untuk administrasi dan kontrol. Dalam hal ini, akuntansi digunakan untuk mempermudah penggunaan dan penyeragaman baik pengukuran, pengungkapan, dan penyajian serta sebagai alat kontrol untuk semua tipe bisnis dan pemakai, termasuk manajer, pemerintah, dan otoritas perpajakan. Bagian B. Pendekatan induktif. Nair dan Friend dalam The Accounting Review Juli 1980 membagi negara-negara ke dalam 5 grup besar. Ternyata terdapat perbedaan antara pengungkapan dan pengukuran di masing-masing kelompok negara tersebut. Sementara, Nobel dalam Journal of Business, Finance and Accounting mengidentifikasi faktor-faktor yang membedakan sistem akuntansi, yaitu: pertama, tipe pemakai laporan keuangan dipublikasikan. Kedua, tingkat kepastian hukum. Ketiga, peraturan pajak dalam pengukuran. Keempat, tingkat konservatisme. Kelima, tingkat keketatan penerapan dalam historical cost. Keenam, penyesuaian konsolidasi. Ketujuh, kemampuan untuk memperoleh profit. Kedelapan, keseragaman antara perusahaan dalam penerapan peraturan. Tujuan dibentuknya akuntansi internasional, yang dimana tujuan dibentuknya akuntansi internasional itu sendiri terbagi atas 3 poin. Poin yang pertama, memperluas pemasaran atau penjualan. Hal ini terjadi karena sebuah perusahaan mempunyai kapasitas produksi berlebih atau tidak ada lagi peluang memasarkan dan menjual produk di negara tempat perusahaan tersebut berada. Poin yang kedua, memperoleh akses bahan baku dan faktor-faktor produksi lain. Dalam hal ini, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan agrikultural harus mencari negara di mana sumber daya alam atau iklim memungkinkan perusahaan tersebut menjalankan aktivitasnya. Poin yang ketiga, mendapatkan akses pengetahuan, khususnya teknologi. Dalam hal ini, akses teknologi diperlukan karena dengan dikuasainya teknologi ini akan meningkatkan daya saing perusahaan dalam kompetisi di pasar global. Baiklah, itu materi yang sempat kami paparkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih.